Salam. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang yang namanya komunikasi. Ya, komunikasi ini merupakan suatu proses penyampaian informasi, baik itu ide, gagasan ataupun pesan dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Atau bisa juga kita sebut sebagai suatu cara untuk merebut hati pendengar karena ada daya tarik. Nah, itu sebabnya saat kita ingin membuka pembicaraan dibuka dengan hal-hal yang menarik untuk disampaikan. Nah, ada juga yang namanya public relation atau disebut juga sebagai hubungan masyarakat, yaitu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen atau untuk mengamankan arah dan tujuan suatu perusahaan atau organisasi untuk menuju sasaran. Nah, di sini saya akan membahas tentang fungsi dan tujuan komunikasi. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi komunikasi. Yang pertama itu sebagai penjaga atau pengawasan. Dalam arti komunikasi ini diharapkan dapat menjaga hubungan antara individu yang ada dalam lingkungan pengawasan. Nah, yang kedua itu sebagai penghubung. Sebagai penghubung antara bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk menanggapi setiap perbedaan yang terjadi dalam masyarakat, atau bisa juga disebut dalam arti untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi atau ide, pola pikir dan tingkah laku yang berbeda. Nah, yang ketiga itu sebagai penyalur. Nah, sebagai penyalur ini maksudnya sebagai penyalur dalam generasi ke generasi yang akan datang. Artinya dengan adanya berkomunikasi maka lebih mudah untuk menurunkan hal-hal yang penting kepada generasi yang akan datang. Nah, bukan hanya fungsi, tetapi ada juga yang namanya tujuan komunikasi. Ya, diantaranya yang pertama itu to change the attitude. Ya, yang artinya adalah mengubah sikap kita saat berkomunikasi, baik itu berupa informasi yang disampaikan secara luas yang diharapkan dapat merubah sikap sasaran secara bertahap. Nah, yang kedua itu to change the opinion. Artinya apa? Kita bisa mengubah opini, pendapat dan pandangan. Guna apa? Guna untuk memberikan berbagai informasi kepada masyarakat dengan tujuan akhirnya supaya masyarakat mau merubah pendapat dan persepsinya terhadap tujuan informasi itu disampaikan. Nah, dan yang terakhir ada juga yang namanya to change the society. Apa itu to change the society? Yaitu mengubah masyarakat. Mengubah yang bagaimana? Ya, yaitu mengubah dengan memberikan informasi dengan bertujuan untuk mendukung setiap kegiatan masyarakat. Itu baik dalam organisasi ataupun secara pribadi untuk mendukung tujuan informasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam pola berkomunikasi. Apa itu pola komunikasi? Yaitu sebagai bentuk hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat sehingga pesan yang disampaikan atau pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dalam pola ini terbagi menjadi dua lambang, yaitu sebagai yang pertama itu lambang verbal dan lambang non-verbal. Tetapi pertama sekali kita akan membahas tentang pola komunikasi terlebih dahulu untuk secara mendalam. Nah, ada terbagi tiga. Yang pertama pola komunikasi satu arah, yang artinya yaitu di mana proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan baik menggunakan media ataupun tanpa media. Nah, dan yang kedua ada yang namanya pola komunikasi dua arah, yaitu komunikator dan komunikan saling tukar fungsi agar dapat saling memberi umpan balik dan mengerti satu sama lain. Nah, dan yang ketiga ada juga yang namanya pola komunikasi multi arah, yaitu suatu proses komunikasi yang terjadi dalam satu kelompok yang lebih banyak, yaitu komunikator dan komunikan yang akan saling bertukar pikiran secara logis. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada dasar teori yang kedua, yaitu public speaking. Sebelumnya kita harus mencari tahu dulu apa itu public speaking. Ya, public speaking adalah kemampuan yang dimiliki seorang dalam menyampaikan suatu presentasi, suatu topik di depan umum. Jadi ada beberapa tugas seorang public speaking dalam masyarakat.
Yang pertama itu sebagai komunikator, itu seorang yang berperan dalam menyampaikan informasi. Dan yang kedua itu sebagai mediator, yaitu sebagai pihak netral yang membantu dalam proses perundingan untuk menyelesaikan masalah tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Nah, dan yang ketiga itu sebagai organisator, yaitu orang yang mengorganisasi dalam arti sebagai penyusun dan mengatur dalam proses penyelesaian masalah saat kegiatan komunikasi presentasi dilakukan. Nah, dan yang keempat itu sebagai konselor. Apa itu konselor? Yaitu sebagai hakim dalam masalah. Nah, yang kelima itu sebagai evaluator, yaitu tugas seorang dalam mencari sesuatu yang berharga, ya, berupa informasi yang berharga dan bermanfaat. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam ada beberapa tips komunikasi, yaitu yang pertama sebagai kita harus menyiapkan persiapan. Persiapan itu baik berupa materi, baik itu diri dan juga media. Nah, tips yang kedua itu pelaksanaan. Pelaksanaan yang bagaimana? Pelaksanaan itu berupa posisi, waktu, dan juga teknik. Nah, tips yang ketiga itu evaluasi. Evaluasi itu berupa bagaimana respon pendengar saat kita selesai presentasi. Dan juga ada yang namanya efek domino, yaitu peristiwa apa yang didapatkan saat kita selesai berpresentasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk dengan yang namanya keping komunikasi. Keping komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang pertama, kita harus mencari tahu apa itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol seperti bahasa lisan dan juga nada suara. Nah, kemudian ada juga yang namanya komunikasi non-verbal. Apa ini komunikasi non-verbal? Komunikasi non-verbal ini merupakan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan pesan-pesan seperti gerakan, penampilan, dan juga ekspresi wajah. Nah, selanjutnya ada beberapa yang harus diperhatikan saat presentasi atau tampil sebagai pembicara. Yang pertama, no bomb factor. Ya, ini bisa kita sebut artinya membuat suatu topik yang sangat memuncak. Yang kedua, no point. Nah, apa itu no point? Presentasi tidak ditentukan dari seberapa banyak tulisan dalam PowerPoint, bukan. Tetapi bagaimana cara kita untuk menjelaskan atau menjabarkan dari PowerPoint yang kita buat. Yang ketiga, down to earth. Artinya apa ini? Saat presentasi boleh menggunakan beberapa ayat Alkitab atau beberapa ayat referensi lainnya. Tetapi pada kesimpulannya kita harus kembali kepada topik yang sudah kita tentukan. Yang keempat itu no funny. Artinya apa? Saat kita presentasi kita harus mengupayakan untuk membuat hal-hal lucu, membuat hal-hal humor agar tidak terlalu monoton. Nah, yang kelima itu not form, not move. Apa itu not move? Suatu upaya yang dilakukan baik itu menggunakan pergerakan ataupun perkataan saat presentasi. Nah, yang keenam, no things to do. Nah, ini sesuatu hal sangat menarik karena ini sering terjadi pada setiap orang pada saat tampil di muka umum. Apa itu no things to do? Grogi, ya, atau demam panggung, sehingga bingung mau melakukan apa saat tampil di muka umum. Yang ketujuh, nervous. Ya, apabila grogi sudah muncul, apabila sudah demam panggung itu muncul, maka kita akan kebingungan hendak mau ngapain. Kita akan tidak tahu harus melakukan apa. Nah, yang kedelapan, low volume. Nah, usahakan nada suara atau vokal suara kita itu stabil. Nah, yang kesembilan itu no excited. Apa itu no excited? Yaitu semangat adalah cara utama untuk membuat suasana itu menjadi lebih menarik dan meriah. Nah, kesimpulannya adalah bahwa seorang untuk menjadi komunikasi yang baik adalah komunikasi yang harus melewati beberapa tahap, yang harus melewati beberapa persiapan yang sangat baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.